Kemudian ini kan sudah kasak kusuk lihat pemilu 2024 ini kan sangat ini sudah baru saja kita selesai pemilu 2019, kemudian pilpres 2020 ini aja sudah sangat ramai. Kira-kira persiapan apa saja yang dari Partai Gerindra ini menuju pemilu 2024? Kira-kira persiapannya seperti apa, Pak? Ya, untuk menuju tahun 2024 ya Partai Gerindra sudah menyiapkan yang pertama tentunya untuk Sahabat pemilih, jumpa kembali dalam Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis, episode ke-23. Bersama dengan narasumber Ketua DPC Partai Gerindra, Mujaironi SHMH. Akan berbincang dan berbagi informasi mengenai geliat parpol menuju pemilu dan pemilihan serentak 2024 bersama DPC Partai Gerindra. Tentunya akan dipandu oleh host kita, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Syamsul Ma'arif SPDI. Jangan sampai ketinggalan informasi. Saksikan Dinamis setiap hari Kamis mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di channel YouTube KPU Klaten. Kita ikuti Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan KPU Kabupaten Klaten di Dinamis episode ke-23 dengan masih tetap dalam tema geliat partai politik menuju pemilu 2024. Semoga kita selalu diberi kesehatan dimanapun berada, sahabat pemilih. Kali ini KPU Kabupaten Klaten kedatangan tamu, yaitu dari DPC Partai Gerindra Kabupaten Klaten yang kebetulan pada pagi hari ini hadir secara langsung Bapak Ketua DPC Gerindra Kabupaten Klaten, Bapak Haji Mujaironi SHMH. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas. Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Selamat datang di KPU Kabupaten Klaten di Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis. Ya, tentunya selamat pagi untuk keseluruhan keluarga besar KPU Kabupaten Klaten. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Oke Bapak, kita akan di episode kali ini mengundang partai politik, yaitu tentang geliat partai politik menuju pemilu 2024. Iya. Bahwa kami KPU Kabupaten Klaten memberikan ruang kepada partai politik untuk melakukan pendidikan pemilih pada para pemilih, sahabat-sahabat pemilih di Kabupaten Klaten ini, sehingga dapat mengenal dengan baik tentang partai politik. Mungkin bisa disampaikan Bapak tentang profil partai politik yaitu Gerindra Kabupaten Klaten, bisa untuk profilnya Bapak. Ya, selamat pagi seluruhnya yang kami hormati rekan-rekan kami dari KPU Kabupaten Klaten. Pertama kali tentunya marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberi rahmat, hidayah serta inayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa melalui YouTube di KPU ini dalam rangka bagaimana geliat parpol untuk menuju pemilu 2024. Nah, untuk itu kami dari Partai Gerindra, utamanya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Klaten, ini tentunya akan kami sampaikan bagaimana profil partai kami, visi dan misi,
juga program pendidikan politik partai kami, kesiapan untuk menuju ke 2024 bagaimana. Nah tentunya kami yang pertama profil Partai Gerindra. Nah ini Partai Gerindra Kabupaten Klaten ini lahir dalam tahun 2008 untuk ikut dalam kompetisi pemilu ini berkali-kali baik di Kabupaten Klaten dan khususnya di Indonesia. Dalam perjalanan waktu, Partai Gerindra senantiasa mendapatkan perhatian ya dari amanah masyarakat dalam memperjuangkan partisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan demokrasi adil dan makmur, serta berkaidah dan adaptasi Pancasila sebagai bentuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 45. Ini berdiri tahun 2008 ya, berarti ikut pemilu pertama sudah 2009 ya. 2009. Sekarang jumlah anggota DPR Kabupaten Klaten dari Partai Gerindra berapa, Pak? Jumlah anggota DPR Kabupaten Klaten ini ada 5. Ada 5. Dan merupakan ada salah satu wakil ketua. Oh, wakil ketua. Karena Bapak Haji Mujaron ini adalah ketua DPC, tapi beliau ini menjadi anggota DPRD provinsi ya, Pak? Iya. Selanjutnya kira-kira visi misi utama Partai Gerindra ini secara umum ini seperti apa, Pak? Ya, visi misi partai kami ini menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tuntutan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religius. Dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, yang senantiasa berdaulat di bidang politik, kepribadian di bidang budaya, dan berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Di antaranya itu merupakan visi daripada Partai Gerindra, ya utamanya di Kabupaten Klaten dan tentunya juga sama di seluruh Indonesia. Partai nasionalis yang menyeluruh, religius ya. Yang religius yang menyeluruh, mengakomodir semua golongan ya, Pak. Iya. Dan semua agama ya, Pak. Kemudian Partai Gerindra ini secara konsisten tentunya tetap mengawal nasionalisme. Iya. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan Partai Gerindra dalam rangka pendidikan politik sehingga masyarakat ini mengenal partai politik sebagai peran penting di dalam pilar demokrasi? Kira-kira pendidikan politik apa yang sudah dilakukan oleh Partai Gerindra ini, Bapak? Ya, kita sebagai Ketua DPC tentunya sudah banyak melaksanakan ini untuk pendidikan politik di masyarakat, utamanya Kabupaten Klaten. Nah ini tentunya saya juga sebagai DPRD Provinsi Jawa Tengah, ini kan minimal 1 tahun itu ada 3 kali reses. Nah ini yang kami undang tentunya juga dari DPC, PAC juga ranting, nah terus juga ditambah sayap-sayap ya. Di samping itu kita juga tentunya mendapatkan alokasi dana dari pemerintah melalui Kesbangpol. Nah ini juga kita tiap tahun ini ada kegiatan
untuk bagaimana 60% dari anggaran APBD ya itu terserap untuk sosialisasi. Nah, di antaranya juga kemarin baru saja kita mengadakan sosialisasi di tiap dapil. Dapil 1 sampai dengan dapil 5 ini tentunya juga masyarakat ini sangat berpartisipasi sekali untuk nantinya tentunya kita bisa meningkatkan bagaimana suara Gerindra ini bisa naik. Ya. Segmen-segmen khusus kira-kira ada nggak Pak? Pendidikan pemilih untuk misalnya perempuan sendiri, kemudian pemilih pemula kira-kira dari Gerindra seperti apa Pak? Ya, untuk pemilih pemula ini tentunya juga sangat memperhatikan karena apa? Di Indonesia kan lebih dari 50% ya, kurang lebih ya di atas 50%, 53 atau berapa. Nah itu kan pemilih pemula. Sampai dengan saya juga mempunyai anak yang masih di SMA. Nah ini saya latih. Kemarin saya undang teman-teman saya untuk mengikuti reses kami. Nah itu sangat banyak pertanyaan ya. Nah saya memberikan tahu bahwa di DPR itu sebenarnya yang isu di luar itu harus punya uang banyak. Nah itu saya sampaikan sebenarnya adik-adik yang masih muda-muda ini cukup kita untuk datang rumah ke rumah. Nah ini sudah bisa nanti terbit suatu anak menjadi DPRD. Tidak perlu mengeluarkan uang yang seperti isu yang ada. Karena bagaimanapun itu kemarin dalam Pilgub, Pilgub itu kita punya 20 anak. Ini saya suruh ada kegiatan untuk masuk rumah ke rumah. Itu minimal yang pertama foto dengan yang punya rumah, yang kedua tentunya minta fotokopi KTP. Nah ini ada 20, ini saya target tiap hari kamu harus bisa menemui 20 orang. 20 orang itu kalau kali 20 itu kan sudah 400 ya. 400 itu saya bayangkan. Dan dilaksanakan kalau 1 bulan itu sudah berapa? Katakanlah kerja 25 sudah 400 kali 25. Hasilnya itu memang signifikan. Kita kemarin juga katakanlah Pilgub itu kan tidak ada kok money politik itu tidak ada, tapi lumayan hasilnya. Nah untuk ibu-ibu ini kita kemarin saja kita mengumpulkan yang namanya PIRA, Perempuan Indonesia Raya. Ini terdiri dari semua ibu-ibu. Ini kita sudah mempunyai katakanlah di DPC ini juga kepengurusan, di PAC, KSB itu sudah ada. Lah ini minimal kemarin saya kumpulkan bagaimana partisipasi daripada ibu-ibu, karena bagaimanapun itu kan kuota untuk menjadi katakanlah DPRD itu ada 30 kuota 30% ya. 30%, nah ini harus ibu-ibu juga siap. Bagaimanapun pada saat ini itu tidak sama dengan pada dulu ya, zaman dulu ya. Kita sudah diperhatikan perempuan itu sudah sama, dan juga yang top ada sudah ya menjadi presiden, menteri sampai dengan gubernur, anggota DPR ya, anggota DPR, dan juga yang di Klaten juga ibu kan tahu Solo Raya itu bupatinya Klaten perempuan, Sukoharjo perempuan, dan Sragen juga perempuan. Nah untuk itu minat daripada ibu-ibu itu sangat ya positive thinking lah. Semuanya ya bisa, mungkin nanti kuota perempuan ini akan kita naikkan. Bagaimanapun kalau menurut saya, menurut saya
bagaimanapun persentase itu dari perempuan ini ya kalau aktif itu ya lebih baik daripada kita yang laki-laki. Oh iya, secara suara mereka lebih Iya, gitu, Pak. itu tetap mereka itu katakanlah Arab ngapusi itu lebih bisa, rasional gitu gitu ya, loh. Pak. Lebih rasional. Gitu Mbak, Lebih Ibu. Nah itu memang di sana itu begitu lah. Iya, berarti memang harus ada hal khusus tentang pendidikan perempuan ini terus selalu Iya. digencarkan. Iya, saya memilih itu karena dalam ya nanti pemilu itu ya kalau omong A juga A gitu loh. Ya. Oke. Nah ini tentunya segmen pemilih belum pemula dalam maksud kami tadi adalah pemilih milenial ya. Segmen pemuda ini juga sangat banyak seperti sudah disampaikan oleh Pak Mujirani tadi. Begitu juga pemilih perempuan. Kemudian ini kan sudah kasak kusuk lihat pemilu 2024 ini kan sangat ini sudah baru saja kita selesai pemilu 2019 kemudian Pilgub 2020 ini aja sudah sangat ramai. Kira-kira persiapan apa saja yang dari Partai Gerindra ini menuju pemilu 2024 di mana terdapat 5 pemilu yaitu Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD. Kira-kira persiapannya seperti apa Pak? Ya. Untuk menuju tahun 2024 ya Partai Gerindra sudah menyiapkan yang pertama tentunya untuk Pilpres ya. Untuk Pilpres ini dari DPD ya seluruh Indonesia hampir semuanya ini sudah menyatakan bahwa Prabowo untuk bisa maju kembali di Pilpres tahun 2024. Untuk pemilu tentunya mengharapkan ya kita hampir tiap ya 1 bulan itu ada pertemuan. Ini saya mengharapkan untuk Kabupaten Klaten ini nantinya itu bagaimana dari 5 itu menjadi 10. Nah ini tentunya kiat-kiat itu kami semua DPRD itu merupakan koordinator dapil 5 itu kan kita pun mempunyai 5 dapil. Nah ini bagaimana untuk bisa memenangkan di dapilnya masing-masing. Ya seperti kalau dapil 1 ini kan 2014 itu kita sudah mempunyai suara hampir 20.000. Nah ini tentunya saya menjadi DPRD Provinsi ini mengharapkan nantinya itu bisa menjadi 2. Nah ini kita sudah memilih calon-calon DPRD ini tentunya juga sudah saya panggili dan koordinasi bersama untuk bagaimana bisa mendapatkan suara yang terbanyak. Ya tentunya salah satu yang harus dipenuhi adalah nanti partai peserta pemilu yang lolos di Senayan di tahun 2019 ini kan hanya melalui verifikasi administrasi. Kira-kira persiapan kepengurusan dan keanggotaannya sudah sampai mana Bapak ini ya. Di Kabupaten Klaten ini? Untuk kesiapan kepengurusan ini tentunya DPC ya, yang pertama DPC itu kita kemarin di bulan Agustus kalau enggak keliru kita sudah mengusulkan perubahan tetapi karena penandatanganan itu langsung Bapak Prabowo itu sampai dengan sekarang belum turun. Itu yang PAC ini juga sudah diusulkan ke Semarang ini sudah jadi hanya persyaratan untuk ya siap menjadi caleg ya, surat pernyataan ini belum dimungkinkan besar nanti di Desember tanggal ya 15 ke atas ini sudah siap untuk bisa didaftar nanti kalau dimungkinkan KPU itu membutuhkan ini sudah siap.
Dan ranting-ranting juga di tahun ini semuanya sudah ada semua. Ya. Berikut rekrutmen anggotanya sudah siap ya Bapak? Siap. Ya, berarti secara keseluruhan Partai Gerindra siap menghadapi pemilu 2024 berarti ini Bapak? Insya Allah. Oke, mungkin terakhir yang disampaikan Bapak kepada para sahabat pemilih di KPU Kabupaten Klaten ini, monggo. Ya, Bapak Ibu pendengar sekalian, utamanya tentunya dari simpatisan Partai Gerindra dan juga masyarakat keseluruhan di Kabupaten Klaten pada umumnya, tentunya nanti dalam pemilu dan pilpres di tahun 2024 ya, kami mengharapkan semua untuk hadir di TPS. Karena apa? Karena hadir di TPS itu sudah merupakan bagaimana sebagai warga negara Indonesia itu ya menghadapi pemilu dan pilpres, ya memilih seseorang itu merupakan kewajiban. Jangan sampai suara Bapak Ibu di Kabupaten Klaten ini tidak digunakan, karena bagaimanapun kalau Bapak Ibu itu memilih seseorang, tentunya memilih yang paling baik. Nah itu. Ya. Nah, demikian luar biasa sekali Bapak Ibu semua sahabat pemilih di Dinamis KPU Kabupaten Klaten. Episode kali ini kita telah mendengarkan banyak penjelasan dari Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Klaten. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberi kesehatan mengawal demokrasi sebagai anggota DPRD Provinsi. Amin. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan selalu dalam masa pandemi ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube KPU Kabupaten Klaten. Salam sehat selalu dari kami KPU Kabupaten Klaten. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.